siapakah kami ya Tuhan, namun Engkau memperdulikan kami, bahkan Engkau menebus kami bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan nyawa putramu yang tunggal, yang kudus, dengan mati di atas kayu salib, supaya kami yang percaya kepadamu tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini kalau kami berada di tempat ini semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan. Karena itu kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, pada hari ini saya akan sampaikan ya satu tema khotbah yang tidak enak sebenarnya, tapi harus enak sebenarnya ya. Dibenci karena nama Yesus. Karena itu saya ajak Bapak Ibu Saudara membuka Matius pasal yang kelima ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Matius pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, bahagia sebagai anak Tuhan. Ya, haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan, segala kasih karunia telah kita terima. Hidup yang kekal, kemudian kepastian untuk kita ini masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan saya dan saudara adalah anak-anak Allah, ahli waris daripada kerajaan surga. Kasih ingat kepada kiri kanan Bapak Ibu Saudara, engkau adalah ahli waris kerajaan surga. Ya, supaya kita saling mengingat. Ya, haleluya. Saudara, pada hari Jumat ya kemarin lusa, kita Indonesia bahkan dunia digemparkan dengan satu peristiwa ya, di Pusu, bukan di Pusu ya, di Dusun Lewono ya, Desa Lemban Tongwa, Kecamatan Palura, Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah, maaf ya, orang Sulawesi Marang. Nanti kita akan pergi ke sana kalau itu Pak, ya, sekali waktu. Ya, kita akan ke sana. Kemarin saya telepon hamba Tuhan dari Jogja, kita akan pergi ke sana. Bukan mau perang, tidak, mau berdoa di sana. Ya. Nah, kita tahu ada satu peristiwa yang ya menggemparkan. Satu gereja Bala Keselamatan di desa itu dibakar, ya, dan 4 rumah jemaat juga dibakar. 1 opsir, ya, meninggal. Ada yang dibakar matang, saudara, ya. Ada yang maaf, kepalanya dilepas, ya, dan 2 mati juga setengah dibakar ya. Saya datanya lengkap saudara. Ya sudah, secara manusia rasanya bagaimana, tapi ya sudah ya, kita mengampuni, kita belajar mengampuni. Saya ingat di Matius pasal yang kelima ayat 44 itu saudara ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Kita berdoa ya. So kasih dalam Tuhan, mengapa ini bisa terjadi? Ya. So kasih dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya itu tadi, mengapa ini bisa terjadi? Firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini kiranya memberikan pengertian kepada Bapak Ibu Saudara. Pada Matius pasal yang kelima ayat 11 sampai ayat yang ke-12 yang sudah kita baca tadi, ini sebenarnya mulai dari ayat yang
ketiga, ya, atau mulai ayat pertama, ya, Tuhan Yesus menyampaikan ucapan bahagia. Dan yang, ya, terakhir itu diucapkan ucapan bahagia ditujukan kepada setiap orang yang dicela dan dibenci karena nama Yesus. Saya akan baca sekali lagi. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Amin. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Dalam kesemuanya itu, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus perintahkan supaya kita berbahagia. Ya, ya, supaya kita berbahagia. Karena apa alasannya? Upah kita sangat besar. Amin. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, mengapa semuanya ini menimpa? Ya, Tuhan izinkan menimpa kepada kita. Atau mengapa dunia begitu membenci kita? Dunia membenci kita bukan karena kita melakukan kejahatan, bukan, ya. Kita hanya beribadah kepada Tuhan. Kita hanya menyebut Yesus Tuhan. Mengapa dunia membenci kita? Yang pertama, ya, Yohanes pasal 15. Kita lompat kepada Yohanes pasal 15, saudara. Nanti saudara bisa baca mulai ayat 18 sampai ayat 25. Ditambah Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 4a, ya. Tapi saya akan baca ayat 18. Mengapa dunia membenci kita? Yang pertama, sebab dunia membenci Yesus. Ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ya. Nah, mengapa dunia membenci kekristenan, membenci orang Kristen? Karena memang dunia membenci Yesus. Karena kekristenan, ya, kita semua orang Kristen adalah pengikut Kristus. Amin. Menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kekristenan itu ada nama Yesus di dalam kehidupan kita. Karena itulah dunia juga membenci saya dan membenci saudara. Pertanyaannya, mengapa dunia membenci Yesus? Jawabannya, karena Yesus adalah terang. Amin. Hanya itu saja, saudara. Karena Yesus adalah terang dunia. Dalam Injil Yohanes pasal 3, ya, ayat yang ke-19, saya akan bacakan. Demikian sabda Yesus. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Dunia membenci Yesus karena apa? Yesus itu terang, mengungkapkan kebenaran Allah. Ya. Sehingga dunia ini kebakaran jenggot. Amin. Padahal tidak semua orang dunia punya jenggot, ya. Dunia kebakaran jenggot karena apa? Perbuatan-perbuatan mereka jahat, pemikiran mereka, kemudian kesukaan mereka berbanding terbalik, tabrakan dengan
firman yang diajarkan oleh Yesus. Karena itu mereka sangat membenci Yesus. Setiap orang yang percaya Yesus yang ada firman Tuhan dalam hatinya, dia juga dibenci oleh dunia. Sekasih Tuhan. Namun Tuhan Yesus mengajar kita supaya kita mengasihi semua orang, termasuk mengasihi orang-orang yang membenci kita. Amin. Tidak mudah itu, tetapi kita akan mampu kalau Tuhan ada bersama dengan kita. So, kasih dalam Tuhan, ya. Siapa yang membenci Yesus, atau siapa yang membenci saya dan saudara karena nama Yesus, dan siapa yang membenci Yesus, ia sama dengan membenci Bapa di surga. Artinya apa? Kalau orang membenci Tuhan, tidak ada harapan. Karena itu sebenarnya kalau kita mengerti ini, kita ini sebenarnya kasihan memandang mereka. Karena apa? Mereka tidak tahu sebenarnya apa mereka lakukan. Ya. Dalam Yohanes pasal 15, kita kembali pada Yohanes pasal 15 tadi, ya. Pada ayat yang ke-23, saya akan baca demikian. Barang siapa membenci aku, yaitu membenci Yesus, ia membenci juga Bapa-Ku. Karena Yesus dan Bapa itu adalah satu. Siapa yang membenci Yesus, ia membenci Allah. Ia membenci Tuhan. Orang yang membenci Tuhan tidak ada harapan. Amin. Iya. Tidak ada harapan. Karena itu hati saya sebenarnya merasa berbelas kasih. Kasihan saudara. Pada ayat yang ke-25, ya saya akan bacakan. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Bahkan mereka membenci Yesus tanpa alasan. Pokoknya dengar nama Yesus itu sudah pokoknya, ya, anti. Ya. Alkitab katakan mereka membenci aku tanpa alasan. Karena itu jangan saudara marah, jangan saudara merasa kecewa, ya, kalau orang membenci saudara karena saudara adalah orang Kristen. Ya, amin. Haleluya. Pada tegang semuanya. Ya, karena ini bicara soal benci membenci. Tapi kita tidak boleh membenci, ya. Karena Allah kita itu kasih. Tuhan mengajari kita untuk senantiasa berpikir, berkata, dan berbuat kasih kepada semua orang. Yang kedua, hari ini saya janji tidak khotbah banyak-banyak. Yang kedua, saudara, mengapa dunia membenci saya dan saudara? Membenci orang Kristen karena saya dan saudara bukan berasal dari dunia ini. Bukan manusia yang mengatakan, tetapi firman Tuhan. Kita kembali kepada Yohanes pasal 15 ayat yang ke-19. Kita akan baca bersama-sama, ya. 2, 3. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Perhatikan. Ini alasan yang kedua. Mengapa dunia membenci orang Kristen, membenci saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Yesus? Ya. Karena saya dan saudara bukan berasal dari dunia. Lupa, kan kita semuanya dilahirkan di dunia. Tapi ini alasan mengapa kita bukan berasal dari dunia. Karena Tuhan sudah memilih saya dan saudara untuk menjadi miliknya.
Tahukah bahwa saya dan saudara ini dipilih oleh Tuhan sejak sebelum dunia dijadikan? Saudara, ini luar biasa loh. Ini rahasia yang luar biasa. Kita coba lihat dalam Efesus pasal yang pertama itu ya. Kitab Efesus pasal yang pertama. Ya, haleluya. Efesus pasal yang pertama. Ya. Ayat yang keempat, atau mulai ayat 3 saya bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ayat 4 kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Ini saudara harus mengerti ini, bahwa sesungguhnya keberadaan saya dan saudara di dalam Tuhan Yesus bukan karena keinginan saya, keinginan saudara, tetapi karena keinginan Tuhan, karena rancangan Tuhan. Karena Tuhan sudah memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat, menjadi milik Allah sendiri. Ada yang belum dibaptis? Segera ya, yang sudah waktunya dibaptis, segera daftarkan dibaptis. Sebab ketika seorang percaya kepada Yesus dan memberi diri dibaptis, dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya. Saya dan saudara adalah warga kerajaan Allah. Amin. Ya. Dan kita semuanya punya KTP kerajaan Allah, yaitu di dalam hati kita ada meterai Roh Kudus yang memberikan pengesahan keberadaan kita sah menjadi milik Allah. Saya minta sekali lagi, kasih tahu kepada kiri kanan saudara, engkau adalah warga kerajaan surga. Warga kerajaan surga. Bukan nanti setelah saudara mati baru masuk surga. Sekarang ini ketika saudara percaya Tuhan Yesus, saudara sudah pindah dari dalam maut masuk dalam hidup yang kekal. Saudara warga kerajaan surga. Saya minta kita baca lagi bersama-sama Filipi pasal 3 ayat 20. Filipi pasal 3 ayat yang kedua. 2, 3. Karena keluarga kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena itu layaklah bahwa kita ini warga kerajaan surga memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana raja kita ada di sana. Amin. Minta tolong ditayangkan Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat 4. Saya akan bacakan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan-Nya. Saudara punya kemuliaan masing-masing. Setiap orang yang suka bersekutu dengan Tuhan, Musa, karena dia bersekutu dengan Tuhan 40 hari 40 malam, wajahnya bercahaya. Sampai ketika dia turun dari Gunung Sinai harus pakai apa namanya?
apa namanya? Telukung, ya telukung, ya. Ya. Penutup wajah. Karena orang Israel takut. Wajahnya bersinar kayak labu strongking. Zaman dulu, labu strongking. Ya kan medeni ya, orang wajahnya bersinar. Sampai pudar. Nah kita, saya dan saudara, di dalam Kristus, wajah kita bersinar dan tidak bisa pudar. Ya. Jangan saudara berkata, oh iya Pak Pendeta ini wajahnya, bukan hanya wajahnya bersinar. Ya, nah, ya. Kita bisa nyanyi, bersinar, bersinar. Memang keadaan kita belumlah seperti sebagaimana yang dibicarakan. Kita semuanya sama. Tapi ketika nanti anak Allah itu dinyatakan, barulah semuanya kaget. Memang ini luar biasa. Sekarang kelihatan sama, ya. Keadaan kita sama, tidak ada bedanya dengan yang lain. Tapi dalam roh, ya, saudara memiliki kemuliaan yang luar biasa. Pada waktu tanda diberi, ketika malaikat, saya percaya tidak lama lagi, ya, penghulu malaikat meniup sangkakala, ya, tototet, tototet, maka semua orang yang mati dalam Kristus lebih dahulu bangkit. Dan orang-orang yang masih hidup sampai pada waktu itu nanti akan diubahkan dalam sekejap. Disitulah baru nyata keadaan kita. Siapa yang, dan kita akan memakai tubuh kemuliaan masing-masing itu berbeda. Ada yang sinarnya lebih terang, ada yang biasa-biasa saja. Setiap orang yang memimpin banyak orang kepada kebenaran akan bersinar seperti bintang-bintang. Setiap orang yang bersekutu mencari Tuhan, wajah Tuhan akan bersinar seperti cakrawala. Luar biasa, saudara. Karena itu jangan kita, ya, jemu-jemu untuk mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berbuat sesuatu. Carilah perkara di atas sebagai warga kerajaan surga, dan jangan engkau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sekalipun kita masih tinggal di dunia, kita masih butuh rumah, butuh kendaraan, butuh uang, ya, butuh makan, butuh segalanya. Ya, saudara, saya sampaikan dari tempat ini, saudara boleh menjadi orang kaya, tetapi jangan hati saudara terikat dengan dunia. Ya, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai 17 itu, ya, saya akan bacakan lagi. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan kita baca bersama-sama ayat 17, 23. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Pesan saya, saudara boleh jadi orang kaya, tetapi jangan hatimu terikat. Jangan engkau mengasihi dunia, apalagi menjadikan dunia menjadi tujuan hidup saudara. Keliru, salah sasaran, ya toh? Sebab saudara ini adalah warga kerajaan surga. Sasaran saudara adalah perkara-perkara yang di atas. Sekarang yang ketiga, ya saudara. Haleluya. Yang ketiga, mengapa dunia membenci kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus? Kita akan lihat Yohanes pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolakku, karena kamu akan dikucilkan
Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Ayat 4a kita baca bersama-sama 2-3. Tetapi semuanya yang kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu. Mengapa dunia membenci kita, bahkan mereka menghalalkan darah kita. Haleluya. Maaf, saya agak vulgar sedikit dari dia, tapi perlu saya sampaikan ini supaya saudara mengerti. Ya. Bahkan ada yang berkata, ada yang berpikir bahwa ya, ketika mereka membunuh orang Kristen, mereka sedang berbuat bakti kepada Allah. Ini kan luar biasa. Ya. Orang yang membunuh orang Kristen, mereka menyangka mereka sedang berbuat bakti kepada Allah. Dan mereka yakin mereka mendapatkan upah di surga. Ini bukan saya yang bicara, ini firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepada kita semuanya. Dan ini telah terjadi. Dan eskalasinya untuk ke depan kemungkinan bisa semakin meningkat. Maka saya belakangan ini banyak berdoa supaya supaya jemaat ini dikuatkan di mana-mana. Karena apa? Ya, ada statement yang harusnya itu tidak boleh terlontar. Ya. Katakan pendeta-pendeta yang radikal dibunuh. Radikal kita itu memberitakan kebenaran. Orang Kristen semakin radikal, semakin penuh kasih. Amin. Ya. Kalau ditampar pipimu yang kiri, berikan pipimu yang kanan. Itu radikalnya orang Kristen. Amin. Itu radikalnya orang Kristen. Radikalnya orang Kristen itu tetap memberitakan kabar baik sekalipun dianiaya. Tetap memberitakan Injil. Karena memang Injil itu kekuatan Allah. Dan firman Tuhan itu pedang roh. Kita memberitakan Injil tidak bawa pedang, ya. Tapi firman ini adalah pedang roh. Yang akan meruntuhkan, mengalahkan ya lawan kita yaitu iblis. Ya, dikalahkan dengan firman Tuhan. Karena itu setiap jemaat Tuhan harus memberitakan Injil. Amin. Beritakan kabar baik, sebab Injil itu ada kekuatan Allah. Saudara. Nah, sekali lagi bahwa mengapa mereka membenci kita? Karena mereka menyangka bahwa ketika mereka ya membunuh orang Kristen, mereka menyangka mereka sedang berbuat bakti kepada Allah. Kalau bukan Roh Kudus yang menerangi hati mereka, susah pemikiran ini, mengubah mindset mereka susah. Hanya Roh Tuhan yang bisa mengubah. Ya, saya bersyukur, saudara, banyak rekan-rekan yang mantan dari sana itu, ya, mencari kita di sini, ya, saudara. Tapi kadang-kadang saya untuk berdoa untuk seseorang yang bagaimana rasanya agak berat sedikit, tapi itu saya berdoa. Ya, siapa tahu nanti percaya Tuhan Yesus tak bawa ke sini. Ya, suka saya Tuhan. Ya, nah sekarang apa sikap kita? Setelah kita mengetahui ini, kembali kepada baptis pasal yang kelima tadi. Ya, sikap kita karena memang tahu begini keadaannya. Bersuka citalah.
Karena Tuhan pasti menepati janji. Dan jangan khawatir saudara, kalau itu tidak diizinkan Tuhan, tidak akan terjadi. Bahkan rambut di kepala kita ini dihitung oleh Tuhan, amin. Sampai jatuh satu helai saja, itu Tuhan tahu. Kalau tidak diizinkan Tuhan, tidak akan jatuh. Amin. Haleluya. Tidak akan jatuh sehelai pun. Kalau saudara bertanya, saudara, ya, berarti memang rambut bapak Tuhan izinkan? Ya, Tuhan izinkan. Tapi puji Tuhan, sekarang mulai tumbuh. Haleluya. Ya. Berarti itu seizin Tuhan. Haleluya. So kasihlah Tuhan, ya. Jadi respon kita, tanggapan kita menghadapi semuanya itu bersukacita. Kita belajar daripada para rasul. Para rasul, saudara, tidak satupun yang tidak mengalami aniaya. Semua mengalami aniaya karena nama Yesus. Bahkan 99% para rasul mati sebagai martir. Paulus dipenggal kepalanya. Karena apa? Karena nama Yesus. Rasul Petrus disalib terbalik, kakinya di atas. Karena apa? Karena nama Yesus. Rasul Andreas disalib dengan huruf X. Lebih ekstrem lagi, saudara. Karena apa? Karena nama Yesus. Markus mati diseret kuda. Alexandria, Mesir. 2 kilometer di jalan yang berbatu-batu, diseret kuda sampai mati. Apakah mereka menyesal karena percaya Yesus? Oh, tidak perlu menyesal. Rasul Paulus bahkan berkata, hari kematianku sudah mendekat. Ya. Sebab dia tahu kemana dia pergi. Kalau tadi jika mati ya sudah, tidak apa-apa. Pindah kita, ya, masuk dalam kemuliaan yang kekal. Dan kita menunggu saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Ya, haleluya. Sebab hidup di dunia ini paling lama, orang paling berkuasa pun mentang-mentang di dunia paling lama 70 tahun, amin. 70 tahun, 80 tahun kalau kuat. Habis itu mati dan harus, semua orang harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Tidak ada yang terluput. Baik itu orang yang percaya Yesus maupun orang yang tidak percaya Yesus harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Dan harus menerima konsekuensi. Segala apa yang dia perbuat selama hidupnya, dia harus terima. Amin. Karena itu rajin kita berbuat baik dalam Tuhan. Kenapa? Karena semua perbuatan kita itu ada konsekuensinya. Rajin kita mencari Tuhan. Karena waktu kita berikan itu ada konsekuensi. Haleluya. So kasih dalam Tuhan, ya. Nah, dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai 18. Jangan khawatir, masih jam 10. Ya. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir riah, kami semakin merosot. Namun manusia batinnya kami dibarui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara mungkin hari ini harus menderita karena nama Yesus. Berbahagialah. Karena kita bukan hanya dipanggil untuk dijadikan anak Allah, tetapi diberi karunia juga salah satu menderita karena nama Yesus. Itu kasih karunia kalau Tuhan izinkan terjadi semuanya. Karena itu sekali lagi jangan ada yang ya takut
menghadapi semuanya itu, apalagi kecewa. Oh, gimanakah Tuhan? Karena kita sering nyanyi, kerahkanlah kuasa-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Kok ini ada saudara kita dipenggal kepalanya, kok di mana Tuhan? Saudara, kali itu harus terjadi, Tuhan punya maksud semua, boleh izinkan semua. Dan saudara kita yang mengalami semuanya berbahagia sekarang ini berada bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Saudara yakin? Saudara kita yang mengalami ini bisa berbahagia, ya, bersama dengan para rasul yang lain. Sebab para martir itu mendapatkan nanti, ya, mendapatkan porsi yang luar biasa, yang istimewa dari Tuhan. Para martir, ya, akan ikut memerintah bersama dengan Tuhan dalam pemerintahan 1000 tahun. Itu sudah pasti, ya, para martir. Cuma jangan saudara karena kesulitan-kesulitan dihadapi dalam hidup ini kemudian saudara mikir, terus aku mau jadi martir saja, ya, dengan cara yang lain. Oh tidak, begitu juga. Bukan alasan itu. Alasan karena nama Yesus. Nah, perhatikan, ada mahkota-mahkota yang akan kita dapatkan kalau kita setia sampai mati. Amin. Ya. 2 Timotius 4 ayat 8. 2 Timotius 4 ayat 8. Ya. Itu ada mahkota kebenaran bagi kita. Saya akan bacakan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan padaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Rasul Paulus ketika menghadapi kematian, ya, dia bersukacita karena dia tahu dia segera akan menerima mahkota kebenaran. Orang yang mempertahankan imannya kepada Kristus sampai langkah yang terakhir disediakan mahkota kebenaran. Kemudian Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12, ayat yang bukan asing bagi kita, ya. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, bertahan sekalipun dianiaya, dibenci. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Ada mahkota kehidupan. Dalam Wahyu pasal yang kedua 10, setia hendaklah setia sampai mati, sebab Tuhan menyediakan mahkota kehidupan. Dan yang terakhir 1 Petrus pasal 5 ayat yang keempat. 1 Petrus pasal 5 ayat yang keempat. Demikian, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Raja-raja di dunia ini memerintah di dunia ini paling lama 50 tahun. Oh, ada yang sampai 50 tahun. Ratu Elizabeth itu sampai sekarang tetap memerintah. Tahu berapa tahun itu memerintah, ya? Sejak dilantik jadi ratu, saudara. Tapi tetap aja ada waktunya, ada masa berakhirnya. Presiden hebatnya kayak apa, ya? Tetap di Indonesia paling banyak 2 periode, ya, 2 periode, 5 kali 2 tahun, 10 tahun paling banyak. Di Amerika 2 periode, 2 kali 4 tahun, 8 tahun. Ya, setelah itu ya sudah selesai, mati, dilupakan orang. Tapi dalam Kristus Yesus, Tuhan janjikan ada mahkota kemuliaan kekal diterima oleh setiap orang yang setia melayani Tuhan. Bahkan mau berkorban, mau menderita untuk Tuhan, gitu, tersedia mahkota kemuliaan. Makanya melayani Tuhan itu jangan, ya, jangan hitung-hitung. All up kita melayani Tuhan. Kalau kita mau hitung-hitung melayani Tuhan, saudara, maka kita akan rugi.
Kalau orang yang sering rugi, akhirnya jadi rugi man. Orang yang sering rugi katakan pada kira-kira kalau engkau rugi terus maka engkau akan ya jadi rugi man. Ya. Rugi man. Ya. Nah karena itu jangan berikan itu Tuhan all out lakukan yang terbaik, beri yang terbaik. Tuhan Yesus. Oh haleluya, pujilah nama